langsung 2 sekaligus. Oke, kita mulai. Jadi pertama kita masuk dulu ke distribusi sampling ya. Ini dari soal paket A untuk ujian tahun 2020 kalau nggak salah. Nah, jadi ujiannya itu dari tim dosen teman-teman soalnya. Dan ini tuh ada 2 paket, ada paket A dan paket B. Nah, di sini aku masukin kedua-duanya, nanti kita bahas semuanya. Dan juga mungkin nanti itu setahu aku ya kemungkinan besar untuk UTS besok itu soalnya dari tim dosen, jadi semoga nggak jauh beda. Ini untuk soal yang pertama, kita baca dulu soalnya. Untuk mengetahui perbedaan selera konsumen terhadap beberapa produknya, suatu perusahaan mengadakan penelitian dengan mengambil sampel 300 orang dari daerah A dan 200 orang dari daerah B. Nah, hasil penelitian menunjukkan masing-masing 56% dan 48% cenderung memilih salah satu produk yang dihasilkan perusahaan tersebut. Nah, berapa peluangnya perbedaan antara kedua daerah tersebut dalam hal selera konsumen terhadap produk lebih dari 10%? Nah, seperti biasa, untuk memudahkan pengerjaan, sangat disarankan teman-teman untuk tulisin dulu apa yang diketahui dari soal. Nah, di sini informasi dari soal itu kita ketemu nih. Ada N1, N2. Tadi ini 300 punya yang A ya. Jadi ini 1 itu untuk yang A dan 2 untuk yang B. 200 ini dari daerah B. Terus juga kita diketahui nih, ada proporsi yang A dan yang B. Terus kita ditanyanya itu, teman-teman bisa lihat ditanyanya itu peluang perbedaan antara kedua daerah. Nah, berarti otomatis ya, tadi dari ketahuinya juga ada 2 sampel, maka ini tuh distribusi sampling selisih. Dan karena yang diketahuinya juga proporsi, di sini kita pakainya itu berarti materi distribusi sampling selisih proporsi. Nah, untuk ditanyanya, teman-teman tulisin aja notasinya. Ini peluang dari selisih kedua proporsi sampel itu lebih dari 10%. Ini yang ditanyain di soal lebih dari. Terus kita coba jawab. Seperti biasa, kalau distribusi sampling itu kita cari aja dulu untuk mu distribusinya atau rata-rata distribusinya. Ini masih mudah karena teman-teman tahu ya, ada central limit theorem, di mana dia itu semakin besar n-nya itu bakal semakin mendekati distribusi normal. Nah, makanya di sini teman-teman, untuk rata-ratanya itu bisa langsung kita cari nih dari selisih si kedua proporsinya. Karena bakal sama aja sama si rata-rata selisih proporsi distribusinya. Nah, makanya kita masukin dari soal, tadi kita ketahui untuk proporsi satunya itu 0,56, tinggal dikurangi aja. Sama 0,48 dapat 0,08. Untuk rata-ratanya udah, kita lanjut cari si standar errornya atau standar deviasi distribusinya. Nah, ini rumusnya teman-teman pasti udah pada familiar juga. Ini tinggal kita masukin ke rumus. Jangan lupa untuk perhitungannya, itu kita kurangi dulu yang 1 dikurangi V1 ini. Terus kita kaliin ke sini. Setelah itu kita bagi. Setelah dibagi, kan ketemu nih hasil ruas yang sebelah sini. Itu kita cari dulu lagi yang di sebelahnya. Setelah kita ketemu dua nilai ini, baru kita jumlahin dan terakhir jangan lupa diakarin. Nah, makanya di sini tinggal dimasukin si angka-angkanya ya. Nanti ketemu hasilnya 0,0454 sekian. Nah, karena kita udah tahu si rata-rata dan standar deviasi distribusi sampling selisih proporsinya, kita bisa cari nih untuk nilai Z-nya. Nah, ini tinggal teman-teman masukin ke rumusnya. Ini seperti biasa ya. Dia itu selisih dari si proporsi sampel
dikurangi si rata-rata distribusi sampling selisih proporsinya. Terus tinggal dibagi sama standar errornya. Oh ya, mungkin teman-teman jangan lupa ya bahwa standar error itu sama aja sama standar deviasi dari distribusinya. Terus ini kita masukin, tadi kan udah ketemu 0,08. Terus yang 0,045 sekian itu jangan dibuletin dulu. Dan kalau bisa emang dimasukin sesuai yang ada yang muncul di kalkulator teman-teman. Soalnya itu biar lebih akurat ya. Nanti ketemu hasilnya 0,439 sekian. Kita buletin dua angka di belakang koma karena kita mau lihat di tabel Z-nya. Itu jadi 0,44. Nah, udah ketemu 0,44. Ini baiknya sih digambarin ya kurvanya. Cuma kalau misalnya nggak disuruh sama soal, itu kita nggak salah juga sih kalau nggak ngegambarin kurvanya. Cuma untuk memudahkan teman-teman dalam menentukan luas mana yang kita cari, itu gampangnya gambarin aja sih kurvanya. Ini kan tadi kita Z-nya ketemu 0,44, boleh tulisin, cantumin di kurvanya. Terus kita ditanyanya kan tadi lebih dari ya. Nah, berarti langsung aja arsirnya itu ke kanan. Kita arsir ke kanan. Nah, makanya di sini, ini kan teman-teman, dia itu simetris ya untuk kurva normal. Di mana sisi kiri itu 0,5 dan sisi kanan itu 0,5. Nah, sedangkan kita tuh baru tahu informasi dari titik 0 ke titik 0,44. Yang luasnya itu berapa? Luasnya teman-teman, aku yakin juga udah pada bisa ya baca tabel Z-nya. Kalau misalnya ada yang belum bisa, boleh banget bilang, nanti kita coba cari bareng-bareng. Cuma sekarang aku asumsiin teman-teman udah pada lancar ya untuk nyari luas di tabel Z. Nah, ini kan ketemu dari 0 sampai 0,44, itu luasnya 0,17. Nah, sedangkan kita mau tahu itu bukan yang dari sini ke sini, tapi dari sini ke sini kan. Nah, itu gimana? Itu karena kita udah punya informasi bahwa luas sisi kanan kurva normal itu 0,5, itu kita tinggal kurangin aja kan. Jadi 0,5 kita kurangin sama si nilai ini. Nah, nanti dapat 0,33. Nah, 0,33 ini teman-teman yang menjadi jawaban kita. Makanya jangan lupa juga tulisin kesimpulannya. Jadi, peluang perbedaan antara kedua daerah tersebut dalam hal selera konsumen terhadap produk tersebut lebih dari 10% adalah 0,33 atau 33%. Untuk kesimpulan, itu teman-teman bisa tulisin aja si kalimatnya sesuaikan sama yang ditanya di soal. Untuk yang pertama seperti itu, tapi aku coba lanjut dulu ya. Karena ini masih distribusi sampling. Nah, kalau tadi itu proporsi, sekarang di soal paket B, dia itu rata-rata. Kita coba baca soalnya. Jika dari suatu populasi yang terdiri dari 10.000 saham dan obligasi dengan rata-rata Rp158.000 dan standar deviasi Rp6.000, diambil sampel terdiri dari 50 lembar saham dan obligasi. Kita ditanya berapa sih peluang rata-rata 50 lembar saham dan obligasi, itu tuh antara Rp154.000 dan Rp160.000. Nah, ini diketahui dari soal, itu ada populasinya juga. Ukuran populasinya itu 10.000. Terus rata-rata 158.000 dan sigmanya atau standar deviasinya itu 6.000. Nah, kita ambil sampel 50 ya. N kecilnya 50. Terus ditanyanya berapa peluang si X bar ini atau rata-ratanya itu ada di antara kedua nilai ini, 154.000 dan 160.000. Nah, kita coba jawab. Ini karena dia N besarnya itu diketahui ya, kita harus tentuin dulu nih kita butuh nggak sih si faktor koreksi. Nah, kita cari dulu proporsi atau perbandingan
antara si N sampel dengan N populasi. Nah, ternyata kalau di sini kan 50 dibagi 10.000 itu kurang dari 5%. Makanya kita nggak pakai faktor koreksi. Jadi teman-teman kalau misalnya N populasinya diketahui soal, jangan lupa untuk dicek dulu si proporsinya. Di sini kita coba jawab. Kalau tadi itu selisih, ini bukan selisih alias non selisih, lebih gampang tentunya. Jadi pertama selalu cari dulu rata-ratanya, rata-rata distribusinya. Di sini mu X bar sama dengan mu sama dengan 158.000. Terus kita cari sigma X barnya. Jangan lupa ya untuk notasi-notasinya juga diperhatiin. Kalau tadi proporsi itu kan X per N ya, atau P, mungkin dosennya ada yang pakai P. Untuk rata-rata itu X bar. Nah, di sini kalau untuk simpangan bakunya, seperti biasa, nggak usah pakai faktor koreksi, karena tadi kurang dari 5% si proporsi N sampel dibagi N populasinya, jadi kita langsung aja pakai rumus ini. Sigma dibagi akar N. Jangan lupa ya, dibagi akar N. Ada akarnya di si pembaginya. Jadi 6.000 dibagi akar 50. Nanti teman-teman bakal ketemu hasilnya 848,528 sekian. Terus kita bisa cari nilai Z-nya, dan berhubung tadi kita ditanyanya itu ada dalam suatu rentang, berarti kan ada dua nilai itu, 100.000 dan 160.000. Nah, makanya bakal ada dua nilai Z juga. Kita coba cari. Ini tinggal dimasukin ke rumus Z yang biasa ya. Nah, ini teman-teman pertama masukin dulu untuk Z1 yang 154.000. Ini masukin mu X barnya dan sigma X barnya. Nanti ketemu hasilnya minus 4,714 sekian. Atau kita buletin aja. Pakai pembulatan matematis, berarti dia dibuletinnya ke bawah kan, tetap minus 4,71. Terus untuk Z2-nya kita pakainya sekarang yang 160.000. Itu kita kurangi sama mu X bar, terus dibagi sama sigma X barnya. Dapat hasilnya 2,36 setelah dibulatkan. Nah, karena tadi ditanyanya itu antara, berarti kan kalau di kurvanya itu, ini teman-teman sebenarnya boleh tulisin aja ya, nanti kalau di lembar jawaban teman-teman, ini tuh ada angka 4,71. Nah, jadi di arsirnya itu, di antara si nilai ini, di antara nilai si minus 4,71 ini, sampai yang 2,36. Kita arsir, terus kita cari berapa luasnya. Nah, luas dari 0 sampai Z1 itu 0,5. Dan luas dari 0 sampai Z2 itu 0,4909. Ini lihat di tabel Z ya. Dari luar ke dalam. Ini tinggal kita tambahin aja. Dapat hasilnya 0,9909. Ini tuh luas Z1 sampai Z2 ya. Bukan Z1 dikurangi Z2. Nah, kita tulisin kesimpulannya. Jadi, peluang rata-rata 50 lembar saham dan obligasi tersebut antara 154.000 dan 160.000 rupiah adalah 0,9909 atau 99,09%. Oke, masih di distribusi sampling. Kalau tadi udah tuh selisih, non selisih, proporsi, rata-rata. Kalau ini kita agak lain. Di materi distribusi sampling ini, kalau teman-teman ingat, ada juga bahas tentang kekeliruan baku atau standar error, yang dimana ya rumusnya sama aja sama standar deviasi distribusi. Nah, makanya di sini kita coba ini dulu deh, baca sih soalnya. Dalam setiap pengiriman gelas air minum, biasanya 90% diterima dalam keadaan baik.
Pada suatu waktu telah dikirimkan 100.000 buah gelas. Bila dikehendaki perbedaan proporsi gelas yang baik antara tiap dua sampel kurang dari 5%, berapa banyaknya gelas dalam proses pengiriman tersebut yang perlu diobservasi dalam sampelnya. Nah, ini itu mengacu ke kekeliruan baku. Kenapa? Karena kita bisa gunain si kekeliruan baku itu untuk menentukan banyaknya sampel yang perlu kita observasi dengan tingkat kesalahan tertentu. Misal tingkat kesalahannya itu kita yang nentuin atau yang kita harapkan. Nah, kalau di soal ini bisa kita tulisin untuk diketahuinya. Informasi dari soal itu ada V-nya 90%, yang ini. V 90% itu kan ini ya, dalam keadaan baik. Nah, terus ada juga informasi D sama dengan 5%. Ini tuh apa sih? Ini itu perbedaan proporsi yang baik antara tiap dua sampel. Maksudnya apa? Jadi errornya gitu, kayak tingkat kesalahannya itu dia mau kurang dari 5%. Kayak gitu. Nah, di sini kita itu ditanyakan berapa sih N yang kita perlukan. Kita jawab pakai rumus kekeliruan baku. Nah, karena ini berbicaranya tentang proporsi, maka kita gunakan rumus kekeliruan baku yang proporsi. Makanya ini akar V dikali 1 min V dibagi N. Terus kan ini ditanya itu, diinginkannya itu kurang dari 5%. Makanya ini kita tulisin kurang dari. D-nya itu tingkat kesalahannya. Nah, ini kita masukin angka-angkanya. Kita dapat N lebih besar dari 36. Ini perhitungannya itu perhitungan matematika biasa, teman-teman. Nanti teman-teman tinggal kaliin aja, ini 1 dikurangi 0,9 dulu, berapa, terus dikaliin 0,9, terus kan udah ketemu hasilnya, teman-teman bisa pangkat 2 ini, dikuadratkan. Sisi kiri dan sisi kanannya itu bisa teman-teman kuadratin, biar menghilangkan si akarnya. Tulisin apa enggak sih? Misal, ya langsung deh. Gini kan. Ini teman-teman kuadratin, akarnya bakal hilang, bakal nyisa nilai yang ada di sini, dan si N-nya kan. Sedangkan yang ini jadinya 0,05 kuadrat. Setelah itu bisa teman-teman pindahin si nilai ini ke bawah sini. Setelah itu dicari hasilnya berapa. Sorry, maksudnya ini gampangnya sih si N-nya itu kan dia bakal jadi 1/n kurang dari 0,05 kuadrat dibagi si 0,9 dikali 1 dikurangi 0,9. Ini boleh cari aja sambil dihitung, boleh. Nanti dapat hasilnya itu si N-nya ini bisa kita ke atasin dulu. Jadi dibalikin gitu ya. Nanti ini juga bakal nge-switch. Ini salah. Ini kan karena dia pindah berarti si tanda pertidakssamaannya itu bakal ngebalik ya. Jadinya N ini nanti teman-teman bakal dapat hasilnya 36. Kalau bukan 36 boleh bilang aja ya. Takutnya keliru. Nah, ini dapat N lebih besar dari 36. Nah, berarti kita udah ketemu nih. Kita udah bisa bikin kesimpulan. Wait. Ini belum diberesin. N lebih besar dari
Lihat. 0, nah, nanti ketemu hasilnya N lebih besar dari 36. Nah, jadi banyaknya gelas dalam proses pengiriman tersebut yang perlu diobservasi dalam sampelnya adalah lebih dari 36 gelas. Atau paling sedikit berarti 37 gelas. Nah, ini ada catatannya juga. Dalam mencari N, apabila nanti teman-teman dapat hasilnya itu dalam bentuk desimal, selalu bulatkan ke atas ya. Karena kalau N sampel itu selalu lebih baik apabila si N-nya itu lebih besar daripada dia kurang daripada yang dibutuhinnya. Seperti itu. Nah, kalau sampai sini materi distribusi sampling ini, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau masih aman? Oke, karena mungkin masih aman. Boleh Ya, nanya, boleh. Teh? Boleh. Aku nggak nemu perhitungan yang nomor terakhir ini, Teh. Hasilnya nggak 36, Teh. Itu 0,05 kuadrat, nanti jadi dikali 0,9 kali 0,1 ya, Teh? Gimana? Yang perhitungannya aku soalnya nggak nemu angkanya jadi 36, Teh. Wait. Ini, kamu ngitungnya yang mana ya? Perhitungan akhirnya tuh yang ini. Coba dulu deh. Ini tuh perhitungan matematika biasa sih. Jadi ini kan tadi kan ada akarnya. Kita mau ilangin, kita kuadratin kan. Kedua sisi. Setelah itu kita pindahin aja, pindah yang si nilai ini pindah ke sini. Jadi kayak gini. Terus setelah kayak gini, itu kan si tandanya bakal berubah nih. Jadinya ini tapi masih 1/n ya. Belum si n-nya. Jadi ini kita mau cari n-nya kan. N-nya kita ke atasin. Berarti yang sisi kanan juga bakal switch posisi. Nah, makanya di sini n kita nyarinya itu yang 0,09 dibagi 0,05 kuadrat. Itu harusnya dapat 36 sih. Oh, Tapi iya, coba lagi. Udah aman ya? Ya, aman. Masih deh. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain, teman-teman? Oke, kalau belum ada, kita lanjut dulu aja. Tapi kalau misalnya nanti kepikiran ada pertanyaan, baru kepikiran gitu, nggak apa-apa, tanyain aja ya. Kita masuk ke soal penaksiran. Nah, ini soalnya dari semester lalu banget, soal Bu Amel. Kita coba, jadi kalau kemarin itu soal Bu Amel itu mix sih, ada yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Cuma kalau untuk UTS nanti sih kayaknya harusnya dalam bahasa Indonesia semua ya. Kan untuk yang reguler. Ini ada 15 bank tellers were randomly sampled and it was determined they made an average of 3.6 errors per day with a sample standard deviation of 0.42 error. Construct a 9-10 interval for the population mean of errors per day. What assumption is implied about the number of errors bank tellers make? Nah, di sini teman-teman ada 15 teller bank yang dipilih secara acak ya sebagai sampel, dan ternyata rata-ratanya itu rata-rata error per day atau per hari nya itu 3,6.
Nah, ini karena dia dalam bahasa Inggris ya, 3,6 itu bukan dalam bentuk 3,6 tapi 3,6. Nah, itu dalam bahasa Indonesia itu koma maksudnya. Dan ini standar deviasinya 0,42. Kita diminta untuk membuat confidence interval dengan tingkat kepercayaan 90%. Confidence interval itu interval penaksiran untuk si population mean-nya. Nah, di sini juga kita ditanya nih, asumsi apa sih yang dibuat terkait dengan number of errors atau jumlah kesalahan yang dibuat sama si teller banknya. Kita coba jawab, kita tulisin aja diketahui. Ini informasi dari soal, tadi diketahui X bar atau ini ya, average-nya, rata-ratanya itu 3,6. Ini karena aku udah jawabnya dalam bahasa Indonesia ini, jadi komanya pakai koma. Si standar deviasi sampelnya itu 0,42 dan N-nya 15. 15 ini dari ini, 15 bank tellers. Nah, terus ditanya kan, confidence interval dan asumsinya. Kita coba jawab. Ini cuma translatannya. Kita coba jawab, karena tadi itu N-nya kurang dari 30, N-nya kan tadi 15 ya. Dia kan kurang dari 30, berarti dia masuknya sampel kecil. Nah, makanya kita pakai tabel T, bukan tabel Z. Ini juga teman-teman jangan lupa ya, dalam penggunaan tabel T dan Z, itu pada saat N-nya kecil, atau kurang dari 30, kurang dari sama dengan 30, itu pakainya tabel T. Tapi setahu aku ada juga dosen yang nggak terlalu mempedulikan sih ya pakai tabel T atau Z. Cuma kalau aturan umumnya sih seperti itu ya. Kita cari dulu DF-nya. N dikurangi 1, karena dia non-selisih ya. DF-nya itu N dikurangi 1 aja. 15 dikurangi 1, ketemu 14. Terus kita cari si T alpha per 2-nya, alias T untuk two tails-nya. Di sini juga aku yakin sih teman-teman udah pada bisa baca tabel T-nya. Tapi kalau misalnya masih ada yang ragu atau bingung, itu boleh banget bilang ya. Nanti kita coba cari bareng-bareng. Cuma kalau asumsikan teman-teman udah pada bisa, itu aku skip aja untuk nyari langsung di tabelnya. Ini teman-teman boleh sambil cek ya. Di sini kan karena kita langsung, aku udah langsung nyantumin kayak gini, boleh teman-teman sambil cek benar atau enggak. Pada saat DF-nya itu 14, T alpha per 2 atau yang two tails-nya itu 1,761. Kalau misalnya ada keliru, boleh langsung on mic aja terus koreksi ya. Nah, di sini kita tulisin intervalnya. Ini langsung aja untuk sisi kiri dan kanannya itu kan sama ya, si variabel-variabelnya, cuma bedanya itu di tandanya aja. Kalau di sisi kiri dikurangi, di sisi kanan ditambahin. Nah, di sini karena dia itu penaksiran rata-rata, kita tulisin aja X bar dikurangi T alpha per 2 dikali S per akar N kurang dari mu kurang dari X bar plus T alpha per 2 kali S per akar N. Jadi, selalu ya, kalau dalam penaksiran itu yang kita taksir itu parameter populasinya dengan menggunakan informasi sampel. Nah, kita kan tadi udah tahu dari soal X bar-nya itu 3,6, kita substitusiin aja. Terus T alpha per 2-nya tadi kita udah cari, dapat 1,761. Terus S-nya tadi juga dari soal, tahu dari soal, 0,42 untuk S sampel. Terus N-nya juga 15 udah diketahui dari soal. Nah, ini untuk mudahnya teman-teman, bisa cari dulu aja nilai si T alpha per 2 dikali S per akar N. Jadi teman-teman
bagi dulu si S dibagi akar N berapa, terus dikali T alfa per 2. Terus simpen si nilainya. Habis itu baru teman-teman masukin nih ke masing-masing sisi ruas. Jadi di sisi kiri tinggal teman-teman X bar dikurangi nilai barusan, dan di sisi kanan X bar ditambah nilai yang barusan. Nah ini di sini kita dapat setelah dimasukin angkanya dan dilakukan perhitungan, ini teman-teman boleh sambil cek ya si perhitungannya. Kita dapat 3,409 sekian dan 3,790 sekian. Nah, makanya kita bisa bikin kesimpulannya. Jadi, dengan tingkat kepercayaan 90%, interval kepercayaan untuk rata-rata jumlah kesalahan per hari itu berkisar antara 3,409 dan 3,791. Lagi-lagi kalau di kesimpulan itu aman aja untuk dibulatkan. Terus misal ya, tapi kecuali kalau misal dosen emang instruksiin untuk nggak dibuletin. Itu nurut aja sama instruksi dosen masing-masing. Nah, tadi kita juga ditanya ya, asumsinya apa sih yang digunakan pada saat kita menyatakan ini gitu. Nah, di sini tuh kita membuat asumsi bahwa jumlah kesalahan yang dilakukannya itu terdistribusi. Jadi si jumlah kesalahannya itu diasumsikan berdistribusi normal atau terdistribusi secara normal. Kenapa? Karena dalam penaksiran ini balik lagi ada yang namanya central limit theorem. Itu jika n semakin besar itu maka akan sangat mendekati distribusi normal. Dan karena dia mendekati distribusi normal itu kita bisa ngelakuin si perhitungan ini. Nah makanya biasanya sih emang gak ditanya ini di soal, tapi ternyata ini ditanyain tuh asumsinya. Dan teman-teman harus tahu ya ini, karena gampang untuk ngejawabnya. Cuma ini lebih ke konsepnya aja mungkin, yang diuji. Oke, untuk penaksiran soal pertama seperti itu. Ini kita masuk ke soal kedua. Ini juga tadi tuh sempat ada yang minta bahas soal kan ya, dan ternyata untungnya gitu, tipe soalnya tuh sama. Atau bahkan sama banget deh. Di sini itu soal dari ujian sebelumnya sih teman-teman. Jadi kayaknya kalau di kuis muncul, itu sangat mungkin bisa aja muncul lagi di ujian. Entah itu cuma angkanya yang berubah atau gimana. Nah ini kita masuk ke soal yang baru. Hamdi Brothers Survey Consultant ingin mengadakan sebuah survei dengan tujuan mengetahui waktu tunggu layanan perbankan dan rumah sakit. Untuk itu dilakukan pengamatan pada data-data waktu tunggu setiap pelanggan selama satu periode yang didapat dari dua sektor tersebut. Nah, data berikut merupakan waktu tunggu dari sampel yang dipilih secara acak, di mana sampelnya itu 11 pelanggan. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat, kita dikasih tabel, disajikan tabel yang merupakan waktu tunggu dalam menit. Nah, ini ada yang untuk perbankan dan ada yang untuk rumah sakit. Oke, sampai situ kita diminta, ini kita ada ditanyanya 2 poin, tetapi boleh diperhatiin juga ini ya, asumsikan varians populasinya itu tidak sama. Kita diminta untuk menentukan yang pertama, batas-batas taksiran selisih rata-rata waktu tunggu hasil survei dengan tingkat kepercayaan 99%, dan kita juga diminta untuk menguji nih, apakah pernyataan bahwa ada perbedaan yang nyata antara waktu tunggu di bank dan rumah sakit itu dapat diterima secara statistik. Nah, ini berarti kan penaksiran, sedangkan ini uji hipotesis selisih ya. Jadi di dalam satu soal, dia itu ada langsung meng-cover 2 materi yang diujikan. Nah, ini kita tulisin diketahuinya. Nah, ini teman-teman cari sendiri
si X bar, dan standar deviasinya. Kayak gimana? Sebenarnya ini bisa dicari secara manual. Kalau teman-teman masih ingat ya, di materi ukuran gejala pusat dan juga ukuran dispersi, itu kita bisa nyarikan X bar dan standar deviasi untuk sampel. Nah, tapi teman-teman, itu kan bakal makan waktu yang lama kalau misalnya kita nyari secara manual yang pakai tabel bantu itu. Kalau masih ingat dulu pengerjaannya, di praktikum kita itu pakai tabel bantu kan biasanya. Jadi kita cari dulu nih, dari semua ini kita cari dulu rata-rata hitungnya, itu dapat berapa hasilnya. Terus untuk nyari standar deviasinya itu, teman-teman kalau masih ingat, rumusnya itu kan yang akar, terus X min X bar ya. X min X bar di kuadrat kan ya. X min X bar kuadrat. Karena ini untuk sampel berarti dibagi N-1. Nah ini kan bakal panjang banget kalau teman-teman, sorry ini sigma. Kalau teman-teman nyari si X min X bar kuadrat satu-satu berapa, terus dijumlahkan itu sangat memakan waktu. Nah makanya teman-teman bisa hitung ini pakai kalkulator saintifik yang teman-teman bawa nanti pas ujian. Jadi kalau pakai kalkulator saintifik itu bisa langsung ketemu teman-teman. Jadi teman-teman hanya perlu masukin si data-datanya aja. Nanti teman-teman langsung bisa tuh berapa sih si X bar-nya dan berapa standar deviasi sampelnya. Itu ini aku sangat sarankan ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang masih belum tahu gimana caranya, untuk nonton tutorial penggunaan kalkulator untuk mencari X bar dan standar deviasi. Dan jangan lupa standar deviasinya itu nanti di kalkulator saintifik tuh ada yang sigma dan ada yang S. Nah kalau sampel seperti di soal ini teman-teman pakainya yang S. Itu kayak gimana sebenarnya di ini di channel STA juga itu ada. Teman-teman bisa scroll ke rada bawah. Itu tuh ada penggunaan kalkulator saintifik. Nah di situ ada caranya. Kalau misalnya ternyata nanti kalkulatornya itu ada yang berbeda, itu boleh. Nanti mungkin ada kalau ada pertanyaan juga boleh langsung PC aku aja gitu ya. Pokoknya ini untuk sementara ini nanti mungkin paling PR buat teman-teman yang belum tahu gimana sih caranya nyari ini di kalkulator, itu paling PR-nya harus cari tahu ya. Coba belajar aja karena sangat membantu apalagi kalau nanti pas ujian. Jadi teman-teman hanya perlu masukin data-datanya, nanti bisa ketemu nih ini tanpa melakukan perhitungan-perhitungan lain. Seperti itu. Untuk sekarang ini, sementara ini kita pokoknya udah ketahui ya, si X bar-nya segini, 7,285 untuk yang perbankan, dan untuk rumah sakit 3,97. Nah, ini untuk standar deviasinya juga kalau di kalkulator langsung muncul, dan kita ada asumsi bahwa varian populasi 1 dan 2-nya beda. Nah, kita ditanya batas-batas taksiran dan juga uji hipotesis selisihnya. Kita coba jawab. Karena dia tadi sampelnya itu kecil, makanya kita pakainya itu tabel T. Nah, untuk selisih ini, kita cari DF-nya dulu. Rumusnya itu N1 plus N2 dikurangi 2. Jangan lupa, dapat hasilnya 14. Alfanya 1%, kenapa? Karena tadi kita dimintanya si tingkat kepercayaannya itu 99%. Tingkat kepercayaan kan 1 min alfa ya. Makanya alfanya itu tinggal 100% dikurangi 99% ataupun 1 dikurangi si alfanya. Dapat segini berarti alfanya kan 1%.
Nah, T alfa per 2-nya ini lihat di tabel. Jadi kalau untuk penaksiran itu selalu two tails, karena dia berupa interval ya, ada dua nilai. Si T-nya itu ada yang di sebelah kiri dan kanan. Nah, ini tinggal teman-teman masukin ke rumus. Jangan lupa ada situasi-situasinya ya. Di cheat sheet-nya itu kan pasti kalau teman-teman udah nulis, itu tuh ada beberapa rumus kan. Nah, jangan lupa rumus-rumus yang udah teman-teman tulis tuh situasinya tuh apa sih? Kondisinya apa? Nah, ini kita pakai rumus pada saat tadi ada asumsi si varians ataupun standar deviasi dari populasi 1 dan 2 itu nggak sama. Nah, makanya kita pakai rumus yang ini. Ini teman-teman boleh cari si T alfa per 2 dikali nilai ini. Jadi nanti cari dulu ini berapa, terus ditambahin sama yang ini. Terus jangan lupa diakarkan. Baru dikali T alfa per 2-nya. Setelah itu taruh di sisi kiri dan kanan untuk dikurangi dan ditambahkan. Nah, ini dapat hasilnya 0,962 sekian dan 5,66 sekian. Nah, jangan lupa ada kesimpulannya juga ditulisin. Jadi, batas-batas taksiran yaitu dengan tingkat kepercayaan 99% adalah 0,963 sampai 5,667 menit. Karena dia tadi satuannya menit. Nah, selanjutnya untuk yang B. Untuk uji hipotesis, itu kita sistematis aja. Yang pertama, jangan lupa tentuin dulu hipotesisnya. Karena tadi kita ditanyanya untuk menguji apakah ada perbedaan gitu. Nah, berarti ujinya itu dua pihak. Ini teman-teman jangan lupa dan jangan sampai salah dalam menentukan hipotesis. Karena kalau misalnya salah di hipotesis, itu ke bawahnya jadinya juga salah. Nah, makanya di sini teman-teman coba ingat lagi, kalau diuji hipotesis, dalam menentukan hipotesis, itu kita lihat apa yang ditanya sama soal. Kalau misal yang ditanyanya itu ada atau enggak perbedaan, nah berarti kita pakainya uji dua pihak. Kenapa? Karena di uji dua pihak itu tandanya hanya sama dengan dan tidak sama dengan. Dimana kalau untuk sama dengan berarti kan nggak ada perbedaan ya, sama aja. Sedangkan kalau tidak sama dengan berarti ada yang beda, ada perbedaan. Nah, makanya ini untuk uji dua pihak itu menurut aku termasuk yang gampang untuk diidentifikasi. Yang rada bahaya itu yang uji satu pihaknya sih. Jadi kan uji satu pihak itu kan ada pihak kanan dan kiri. Cuma lagi-lagi mudahnya ya teman-teman, menurut aku, saran dari aku, mudahnya itu teman-teman ingat aja tanda di hipotesis ini. Jadi kan kalau misalnya uji pihak kiri, dia kan untuk H0-nya gini, dan untuk H1-nya kayak gini. Sedangkan untuk uji pihak kanan, sebaliknya. Jadi teman-teman boleh ingat, untuk uji satu pihak, itu perhatikan H alternatifnya atau H1-nya. Pada saat dia notasinya itu ke kiri, atau kalau dalam kalimat itu kurang dari, lebih kecil, atau lebih pendek, dan lain-lain, pokoknya yang sifatnya itu kurang gitu, itu tuh pakainya uji pihak kiri. Kita fokus ke alternatifnya di sini dia tandanya ke kiri, berarti ya udah pakai uji pihak kiri kayak gitu ya. Nah, sedangkan yang kanan itu dia ada kata-kata lebih dari atau misalnya lebih panjang dan lain-lain, pokoknya yang lebih-lebih kayak gitu. Nah, sedangkan salah satu cara untuk memastikannya juga itu tuh kita ada tanda sama dengan di H0. Ada tanda sama dengan di H0-nya. Nah, makanya kalau misalnya nanti ternyata
yang ditanya di soal itu bukan kurang dari ataupun lebih dari, melainkan paling sedikit. Nah kan kalau paling sedikit berarti kalau kita ubah ke notasi itu artinya kan lebih dari sama dengan ya. Karena si paling sedikit itu masih mengandung pengertian sama dengan. Nah kalau ada sama dengannya itu teman-teman masukin ke H0. Nah jadi kalau misalnya pokoknya kalau dalam hipotesis kalau salah satunya udah ditentuin, si hipotesis lainnya itu tinggal tandingannya aja, tinggal lawannya aja. Kalau misalnya teman-teman udah tahu nih, oh di soal ditanyanya lebih dari, masukin ke yang alternatif. Berarti kan hipotesis nolnya tinggal yang tandingannya aja, kurang dari sama dengan kayak gitu. Sedangkan kalau misal ternyata diketahuinya yang lebih dari sama dengan, oh berarti masukinnya ke hipotesis nolnya, karena ada tanda sama dengannya. Nah, berarti alternatifnya tinggal tandingannya aja, kurang dari kayak gitu. Ini rada tricky sih kalau dalam menentukan hipotesis ya. Kita pakai uji mana gitu, uji pihak mana. Nah, tapi mungkin kayak gitu untuk penentuan uji pihak mananya. Kita balik lagi ke soal. Setelah kita nentuin hipotesisnya, dan sangat disarankan untuk menuliskan keterangannya, biar teman-teman gak bingung pas nanti udah dapat kesimpulan bahwa H0 ditolak atau tidak dapat ditolak, itu kita bakal balik lagi merujuknya ke hipotesis kan. Jadi sangat disarankan untuk ditulisin keterangannya. Nilai tes stat kita cari dulu nih. Tadi hipotesis udah kita tentuin, selanjutnya kita mau tahu si tes stat atau T hitungnya tuh berapa. Nah ini teman-teman aku yakin juga udah pada familiar dengan rumus ini. Ini konsepnya itu masih sama aja. Si selisih sampel, selisih rata-rata sampel dikurangi selisih populasinya, rata-rata populasinya dibagi simpangan baku. Ini ya dari kedua sampel tersebut. Makanya di sini ada tambah. Nah, ini teman-teman tinggal lakukan perhitungan karena tadi kita kalau diuji hipotesis itu ada ini kan, hipotesis nolnya nih. Mu1 sama dengan mu2. Kalau mu1 sama dengan mu2, berarti kan pada saat kita pindah ruas, mu1, misal kita pindahin si mu2-nya ke kiri, berarti kan jadi dikurang ya. mu1 dikurangi mu2, berarti kan sama dengan 0. Nah, makanya kita di sini itu 0. Seperti itu. Nah, ini X bar-nya juga tinggal dimasukin aja. Yang ini juga teman-teman jangan lupa kuadratin dulu, terus dibagi 8. Yang ini juga kuadratin dulu, terus dibagi 8. Terus hasilnya, kedua hasil ini kita jumlahkan. Setelah itu jangan lupa diakarkan. Nah, udah ketemu hasil untuk yang ruas atas dan ruas bawah itu tinggal teman-teman bagi. Nanti dapat hasilnya 4,1953. Nah, ini setelah kita tahu T hitungnya, kita bisa cari T tabel. Sebenarnya untuk urutan antara kedua ini tuh nggak ngaruh. Teman-teman boleh cari nilai T tabelnya dulu ataupun T hitungnya dulu. Pokoknya dicari dua-duanya. Nah, ini kan karena kita pakai tabel T, kita cari DF-nya dulu. DF-nya 14. Dari mana? Dari N1 plus N2 dikurangi 2. Dan tadi alfanya 1%. Alfanya 1% ini kita masih ngikutin dari poin yang A. Seperti itu. Nah, ini untuk T alfa per 2-nya atau T tabelnya kita dapat 2,977. Ini digambarin aja untuk daerah penerimaan dan daerah penolakannya. Jangan lupa tulisin si nilai-nilainya. Oke, ya ini nilai dari T alfa. T alfa per 2-nya. Minus dan positifnya. Nah, terus untuk kriteria uji,
Ini karena kita uji dua pihak, makanya kriteria ujinya seperti ini. Teman-teman juga jangan lupa terkait kriteria uji dan perhatiin tanda-tandanya. Apakah itu negatif atau positifnya ya. Nah, ini apabila si nilai T hitungnya itu berada di antara nilai minus T alfa per 2 dan positif T alfa per 2, itu berarti dia H0-nya tidak dapat ditolak. Sedangkan kalau dia nilai T hitungnya itu lebih kecil daripada minus T alfa per 2, atau T-nya itu lebih besar dari positif T alfa per 2, maka H0-nya ditolak. Nah, ternyata tadi kita udah dapat T hitungnya itu 4,1953 dan T tabelnya itu 2,977. Ternyata kan lebih besar ya si T hitung daripada T tabelnya. Makanya H0 ditolak. Terus kita tinggal tulisin kesimpulan. Jangan lupa kalau dalam kesimpulan selalu cantumin tingkat signifikansi yang kita pakai. Jadi di sini dengan tingkat signifikansi 1%, terdapat cukup bukti bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara waktu tunggu di bank dan rumah sakit. Maka pernyataan tersebut secara statistik dapat diterima. Nah, ini sesuai yang ditanyain di soal ya. Oke, udah jam 2:09. Kita masuk ke soal selanjutnya dulu ya. Pajak perusahaan berdasarkan penelitian terhadap 25 buah perusahaan, rata-ratanya sebesar 50 juta rupiah dengan simpangan baku 1,5 juta rupiah. Nah, bila dikehendaki kesalahan standar atau kekeliruan baku dalam penaksiran rata-rata pajak dari seluruh perusahaan tersebut maksimum 1 juta rupiah, berapa sih banyaknya perusahaan yang perlu diobservasi dalam sampelnya? Nah, ini konsepnya masih mirip sama yang tadi di materi distribusi sampling. Nah, tapi teman-teman, karena ini ada kata-kata penaksiran, nah makanya ada sedikit perbedaan nih. Kalau teman-teman coba refresh lagi ingatannya tentang materi penaksiran, di penaksiran juga ada yang namanya kekeliruan bakunya ya. Jadi untuk mencari sampel pada saat D-nya itu sekian. Nah, di sini kita tulisin dulu, diketahuinya tadi mu-nya 50 juta, sigma-nya 1,5 juta, dan ditanyanya itu N-nya. Nah, makanya kita bisa jawab dengan alfa sama dengan 5%. Di sini kan gak di ini ya, gak dikasih tahu alfa yang kita harus gunakan berapa ya kan. Nah, makanya kita seperti biasa kalau nggak diketahui di soal atau nggak disuruh di soal pakai alfa berapa, kita pakainya yang 5% aja. Kan? Yap. Oke. Nah, ini tinggal kita masukin ke rumus. Pertama kita cari dulu nih. Karena di rumusnya itu dia mengandung Z alfa per 2. Karena penaksiran itu two tails kan. Two tails terus kalau dalam mencari sampel ini, itu setahu aku ya, di materi dosen dan juga di buku LIN, itu dia emang pakainya Z. Pakainya Z. Jadi tinggal kita cari aja Z alfa per 2 itu 1,96 untuk alfa 5%. Nah, ini rumusnya. N itu sama dengan Z alfa per 2 dikali sigma dibagi D, terus teman-teman kuadratkan. Nah, ini mudah sih ya kalau misalnya soalnya yang terkait kekeliruan baku ini paling rada tricky-nya itu teman-teman tentuin aja si rumus yang harus digunakan. Karena kan ada yang rata-rata, ada proporsi, terus juga ada yang untuk distribusi sampling, dan ada yang untuk penaksiran. Bedanya itu apa? Kalau di penaksiran, kita berbicara juga tentang tingkat keyakinan atau tingkat signifikansi. Sedangkan di distribusi sampling, nggak sampai situ. Nah, makanya di sini teman-teman bakal nemu ini, Z alfa per 2. Yang di rumus sebelumnya itu nggak ada. Nah, ini teman-teman tinggal masukin aja 1,96
sigmanya tadi 1,5, D-nya 1. Dari sini kan, yang diinginkannya itu maksimum 1 juta rupiah. Terus teman-teman cari, jangan lupa dikuadratkan, dapat hasilnya 8,6439, kita buletin jadi 9. Nah, jadi banyaknya perusahaan yang perlu diobservasi dalam sampelnya itu 9 perusahaan. Nah, ini catatannya juga masih sama. Dalam mencari N selalu bulatkan ke atas. Jadi kalaupun misal teman-teman dapatnya 8,1436, nah itu tetap teman-teman bulatinnya ke atas. Jadi 9. Hanya untuk pada saat mencari N ya. Dibulatinnya selalu ke atas. Oke. Kita masih ada soal di penaksiran ini. Ini untuk yang paket B-nya. Ini sebenarnya masih mirip-mirip ya. Jadi di sini diketahui ada 2 sekolah menengah dan ada informasi terkait uang jajan per bulan dalam puluhan ribu rupiah untuk SMP Sejahtera dan Taruna Bakti. Nah, ini teman-teman di soal cuma diketahui data-data mentahnya kayak gini, teman-teman harus cari dulu, cari sendiri si X-bar-nya dan si standar deviasi sampelnya. Masih sama kayak yang tadi. Nah, kalau di sini juga masih sama asumsinya, varians populasinya itu nggak sama, dan masih ditanyanya tentang penaksiran dan uji hipotesis selisihnya. Terus ini juga masih sama uji dua pihak karena kata-katanya itu apakah terdapat perbedaan yang signifikan. Kalau tadi yang nyata sama aja, cuma beda diksi. Jadi signifikan, nyata atau berarti itu tuh sama aja. Oke, kita coba jawab. Masih sama, karena sampelnya kecil, kita pakainya T. Dan kebetulan jumlah sampelnya juga sama ya. Jadi masih sama juga kayak tadi, T alfa per 2-nya 2,977. Rumusnya juga masih sama. Teman-teman cari dulu aja yang ininya. Setelah ketemu hasilnya nanti teman-teman masukin ke ruas kiri dan kanan. Kalau di kiri itu tinggal si selisih X-bar-nya dikurangi nilai ini. Nilai yang udah diketahui ini, yang dicari sebelumnya. Kalau di ruas kanan, tinggal ditambahin aja. Oke, nanti ketemu hasilnya minus 7,469 sekian. Dan untuk ruas kanannya 16,96 sekian. Jangan lupa juga untuk notasi ininya. Notasi parameter populasi yang kita taksir itu jangan lupa tetap cantumin sesuai apa yang kita taksir. Kalau proporsi ya bar TV, kalau rata-rata ya bar mu. Karena selisih jadinya mu1 dikurangi mu2. Seperti itu. Nah, ini kita tulisin kesimpulannya. Jadi dengan tingkat kepercayaan sekian atau 99% di soal. Nah, interval taksiran selisih rata-rata uang jajan bulanan yaitu segini sampai segini rupiah. Nah, terus kita ke hipotesis ya. Ke uji hipotesis selisih. Untuk poin B. Masih sama kayak tadi, kita tentuin dulu hipotesisnya. Ternyata uji dua pihak, di mana kita cuma tahu ada nggak sih perbedaan yang signifikan. Setelah kita tentuin hipotesis, kita cari nilai T-statnya atau T-hitung. Rumusnya juga masih sama. Teman-teman masukin, jangan lupa dalam menghitungnya di kalkulatornya, itu jangan langsung dihajar tanpa tanda kurung atau gimana. Jadi kalau misalnya teman-teman masih kagok menggunakan tanda kurung untuk memisahkan perhitungan-perhitungan di kalkulator, itu nggak apa-apa. Pelan-pelan aja dicari satu-satu.
Misal yang ini dikuadratin terus dibagi 8 berapa hasilnya. Terus juga yang ini dikuadratin dibagi 8 berapa hasilnya, baru teman-teman jumlahin. Terus diakarin itu nggak apa-apa. Terus ketemu hasilnya berapa kan. Terus yang di ruas atas ini tinggal dibagi ruas bawah. Nanti ketemu hasilnya 1,1572. Itu untuk nilai T hitungnya. Karena T hitungnya udah ketemu, kita tinggal cari T tabel, di mana kedua nilai ini nanti bakal kita bandingkan kan, berdasarkan kriteria uji. Nah, masih sama seperti tadi ya, DF-nya masih 14, terus ini 1%, jadinya T alfa per 2-nya 2,977. Terus kita taruh, karena diuji dua pihak, kita taruh di sebelah kiri dan kanan. Jangan lupa yang sebelah kiri ada tanda negatifnya, kanan positif. Terus kita masuk ke kriteria uji. Ini juga masih sama untuk kriteria ujinya, karena masih uji dua pihak. Ternyata pada saat kita bandingkan ya, si nilai T hitungnya itu berada di antara kedua nilai tabel yang negatif dan positif tadi. Makanya H0-nya tidak dapat ditolak. Nah, kita tulisin kesimpulannya. Dengan tingkat signifikansi 1%, dapat disimpulkan bahwa rata-rata jajan bulanan bagi para siswa SMP dari dua sekolah tersebut berbeda karena perbedaannya signifikan. Gimana? Dengan tingkat signifikansi 1%, kan dia tadi H0 tidak dapat ditolak. Bahwa rata-rata jajan bulanan tersebut sama ya. Tersebut sama. Ya kan? Karena perbedaannya tidak signifikan. Makanya ini berarti, sorry ini ada salah deh. Dia kan tidak dapat ditolak. Nah, berarti nggak ada perbedaan. Makanya sama karena perbedaannya tidak signifikan. Kayak gitu. Oke. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyain? Ataukah masih aman? Teh izin aja teh. Boleh, ya. Kalau yang kita di penaksiran kita mau nyari yang pakai varians itu dipakainya ketika apa ya teh? Yang varians mana? Enggak teh, ini aku nanya rumus aja sih teh. Enggak sama di situ. Oh. Yang kalau kita pakai kan katanya kalau nggak diketahui simpangan baku populasinya pakai yang S kuadrat sama dengan N1 min 1. Tapi kalau misalkan, tapi kan biasanya S1 sama S2-nya udah diketahui kan. Jadi bisa langsung dipakai ke rumus yang satu lagi nggak atau gimana? Iya sih. Sebenarnya itu dia kan ada berapa situasi ya? Kalau nggak salah ada 3 kan ya? Pada saat si variansnya itu diketahui tapi beda, terus diketahui tapi sama, terus juga nggak diketahui tapi diasumsikan sama, terus nggak diketahui tapi diasumsikan beda. Kayak gitu kan? Nah, berarti itu coba dicek lagi materi dosen masing-masing ya teman-teman. Soalnya nanti kan yang ngoreksi itu dosen teman-teman masing-masing ya, walaupun soalnya tim dosen. Nah, itu bisa ini sih diikutin aja sesuai ketentuan dosen masing-masing. Nah, tapi kalau untuk yang kayak tadi, itu waktu itu udah dirinciin gitu deh biasanya. Jadi S1 terus S2, kalau misalnya kayak gini kan ini sebenarnya kita nyari sendiri ya. Ini tuh S-nya untuk sampel. Standar deviasinya untuk yang sampel. Sedangkan bisa aja yang di soal itu biasanya diketahuinya itu populasi.
Nah, jadi pas yang di soal itu populasi yang nggak diketahui, kita pakainya sampel seperti kasusnya pada soal ini. Nah, sedangkan di sini ada asumsi juga nih bahwa varian populasinya itu nggak sama. Makanya kita pakai yang ini kan, untuk si rumusnya. Sedangkan kalau misalnya D itu sama, dia bisa dikeluarin ya, si S-nya. Kalau nggak salah tuh kayak gini. Plus 1 per N2. Kayak gitu. Sorry, ini sigma. Ini tuh S. Karena kita sampel. Nah, gitu sih paling. Jadi ini tuh karena dia ada asumsi variansnya atau standar deviasinya ya. Itu beda. Alias nggak sama, jadinya pakai yang gini. Kalau misalnya sama, pakainya yang kayak gini deh kalau nggak salah. Coba cek lagi di materinya. Atau, ya boleh. Oke, udah cukup menjawab kah? Sudah, Teh. Terima kasih, Teh. Oke. Aman. Teman-teman yang lain apakah ada yang mau ditanyain? Pokoknya jadi di cheat sheet-nya itu jangan lupa ya teman-teman ya. Makanya cheat sheet itu banyak dosen menyarankan untuk ditulis tangan biar teman-teman juga tahu gitu situasi-situasi yang dipakai, pakainya tuh rumus yang mana. Kan pada saat situasinya itu kan berbeda. Oke, kalau belum ada yang mau ditanyain lagi, kita lanjut dulu. Udah jam segini ya. Kita lanjut dulu ke soal uji hipotesis yang non selisih. Nah, ini dari semester lalu banget. Soalnya Ibu Dini kalau nggak salah. Nah, di sini ada sebuah perusahaan elektronik besar mewajibkan setiap agennya untuk mengunjungi toko yang menjual produknya minimal 20 kali dalam setahun. Kunjungan tersebut digunakan untuk memperkenalkan produk baru serta perkembangan teknologinya. Dari hasil survei yang dilakukan terhadap 30 agen di beberapa kota besar, ternyata rata-rata agen mengunjungi toko ada sebanyak 28 kali dan standar deviasinya itu 4 kali. Nah, kita diminta untuk menguji apakah ada perbedaan yang berarti antara kunjungan ke toko dengan kewajiban yang ditetapkan. Nah, maksudnya si agen itu jumlah kunjungan ke toko sama kewajiban yang ditetapkannya itu beda atau enggak. Di sini dengan alfa 1%. Nah, kita tulisin dulu diketahuinya tadi dari soal, kita bisa tahu ini ya, si kewajibannya minimal 20 kali dalam setahun, terus ada ini, N sampelnya 30 agen, dan si X bar-nya 28 kali, terus S-nya 4. Nah, terus kita ditanya, tadi uji, berarti uji dua pihak, karena cuma mau tahu ada nggak sih perbedaan yang berarti. Dengan alfa 1%. Nah, kita jawab, seperti biasa, tentuin dulu hipotesisnya. Di sini H0-nya berarti kan tinggal mu sama dengan 20. Kenapa 20? Karena tadi kewajibannya itu 20. Oke. Jadi dalam soal sesuaikan sama konteks si soalnya ya. Karena tadi di sini mau lihatnya itu antara kunjungan ke toko dengan kewajibannya. Makanya ada beda nggak sih gitu? Makanya kita pakai siminya itu 20. Karena ya tadi diketahui kewajibannya itu 20. Nah, di sini nggak ada beda. Kalau untuk H alternatif ada beda. Dia tandanya tidak sama dengan. Nah, terus kita cari nilai T-stat atau T hitungnya.
ini uji hipotesis non-selisih, jadi dia tentunya bakal lebih sederhana, tapi tetap teman-teman jangan lupa sama konsepnya. Jadi di sini ada X bar untuk sampel dikurangi rata-rata untuk populasi, terus dibagi simpangan baku distribusinya. Jadi S dibagi akar N, jangan lupa ini akar N. Jangan langsung S per N ya. Nah, makanya ini 8 dibagi 4. Jadi teman-teman hitung dulu yang ini. 4 dibagi akar 30. Terus ini kan 8. Tinggal dibagi aja 8 dibagi hasil ini. Nanti ketemu hasilnya 10,95 sekian. Setelah ketemu nilai kita hitung, kita cari T-tabel karena dua nilai ini yang mau kita bandingin untuk menentukan apakah si H0-nya ditolak atau tidak dapat ditolak. Nah, makanya DF itu kan untuk yang non-selisih, N dikurangi 1. Tadi N-nya itu 30, tinggal kita kurangi 1, jadi 29. Sedangkan alfanya tadi di soal diminta 1%. Kita turutin pakai 1%. Nah, T alfa per 2-nya 2,756. Itu lihat dari T-tabelnya. Untuk yang two tails. Nah, terus kita bisa tulisin kriteria uji. Sebelum itu mungkin kita bisa ini ya, gambarin daerah penerimaan dan penolakannya. Jangan lupa untuk titik yang dituliskan itu T alfa per 2-nya. Ada yang di kiri minus, di kanan yang plusnya yang positif. Untuk kriteria uji, ini masih uji dua pihak, masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Dan ternyata tadi kehitung yang kita dapetin itu lebih besar daripada positif T alfa per 2. Makanya nolnya ditolak. Nah, kesimpulannya jangan lupa tulisin si taraf nyata yang digunakan atau tingkat signifikansi yang kita gunakan, which is 1%. Nah, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang berarti antara kunjungan ke toko si agen itu dengan kewajiban yang ditetapkan. Karena dia tadi H0-nya ditolak ya. Berarti kalau H0-nya ditolak, langsung merujuk ke H alternatif. Di sini kan ada perbedaan. Nah, ini teman-teman mungkin untuk soal yang ini ya. Karena kebetulan soalnya juga soal dari Ibu Dini, ini tuh mungkin ada sedikit beda untuk preferensi dari dosen. Nah, teman-teman kan biasanya ingat ya bahwa ukuran sampel itu ada yang besar dan kecil. N itu biasanya kan N kalau kurang dari sama dengan 30, D itu kecil kan. Nah, tapi kalau untuk Bu Dini, kalau nggak salah ya, di sini kalau misalnya teman-teman ada yang anaknya Bu Dini, yang dosennya Ibu Dini, itu boleh konfirmasi. Atau mungkin cek lagi aja ya materinya, takut lupa. N-nya itu kalau dia kurang dari 30 aja, baru dianggap kecil. Sedangkan kalau N-nya itu lebih besar dari sama dengan 30, itu kalau nggak salah ya ini ya, seingat aku itu Bu Dini pakainya itu yang ini. Jadi kalau gini kan, berarti kan angka N30 seperti di soal ini ya, itu kan bakal dianggap besar. Dan dia itu bakal pakai Z ya, kalau sampelnya besar. Nah, makanya di situ sih paling perbedaannya. Boleh coba di make sure lagi aja di materi yang punya Ibu Dini, untuk anak-anaknya Bu Dini, itu apakah benar kayak gini? Dan kalau benar kayak gini, berarti untuk perhitungan ini, pakainya tuh Z-stat, Z-tabel, kayak gitu ya. Sedangkan kalau emang dosennya masih pakai yang gini, seperti sama di praktikum pakainya yang kayak gini, di mana ini tuh kecil, sorry, yang ini tuh kecil, yang ini besar. Jadi paling tolong diperhatiin, ini takutnya nanti muncul soal
yang benar-benar persis 30 cm-nya. Paling kayak gitu sih. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua untuk uji hipotesis non-selisih. Ini soal Bu Amel. Soal dari Bu Amel di semester lalu. Nah, patroli jalan tol di suatu negara secara periodik mengambil sampel kecepatan kendaraan di beberapa lokasi di suatu jalan tol. Sampel kecepatan kendaraan tersebut digunakan untuk menguji hipotesis. Hipotesisnya tuh ini. Kalau ini hipotesisnya udah dikasih tahu secara eksplisit ya, H0-nya mu kurang dari sama dengan 65 km per jam. Nah, kalau udah ngeliat gini, berarti teman-teman tahu nih, ini itu pasti uji satu pihak, dan satu pihaknya itu pihak kanan ya. Karena si H0-nya diketahui tandanya kurang dari sama dengan, maka H1-nya pasti tandanya itu lebih dari. Tandanya ke kanan berarti uji pihak kanan. Kayak gitu. Nah, lokasi di mana H0 ditolak itu dianggap merupakan lokasi terbaik ditempatkannya perangkap radar. Ingat, lokasi pada saat si H0-nya ditolak yang merupakan lokasi terbaik. Nah, pada lokasi F, suatu sampel 16 kendaraan menunjukkan rata-rata kecepatan 67,2 km per jam dengan simpangan baku 3,5 km per jam. Kita diminta untuk menguji hipotesis tersebut dengan menggunakan alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Nah, kita coba jawab. Kita tulisin dulu diketahuinya untuk memudahkan pengerjaan. Tadi dari soal N-nya ada 16 kendaraan, terus X bar-nya kan, dari 16 kendaraan itu ternyata menunjukkan rata-ratanya 67,2 dan S-nya 3,5. Kita ditanya uji hipotesisnya dengan alfa 1%. Kok ini 1%? Alfa 5%. Wait. Salah. Typo guys, sorry. Alfa 5%. Nah, kita jawab seperti biasa, tentuin dulu hipotesisnya. Nah, karena tadi di soal udah diketahui ya untuk hipotesisnya, itu kita salin untuk hipotesis nolnya, dan kita tulisin untuk hipotesis alternatifnya, which is bakal tandingannya aja dari si hipotesis nol. Nah, di sini untuk keterangannya itu berarti kan ada kurang dari atau sama dengan untuk yang H0, sedangkan untuk H alternatifnya itu lebih dari. Nah, di sini juga aku tambahin untuk artinya. Jadi pada saat si kecepatannya itu kurang dari atau sama dengan 65 km per jam, dia itu bukan merupakan lokasi terbaik ditempatkannya perangkap radar. Sedangkan kalau udah lebih dari itu, si kecepatannya, nah berarti kan lokasi terbaik ditempatkannya perangkap radar. Karena tadi merujuk kepada soal bahwa pada saat H0-nya ditolak, atau artinya sama aja kayak H1-nya diterima, itu merupakan lokasi terbaik. Seperti itu. Nah, terus seperti biasa kita lanjut cari T-statnya. Ini juga rumusnya masih sama. Ingetin konsepnya aja. X bar dikurangi mu dibagi S per akar N. Kita masukin tadi X bar, mu, dan S juga N-nya itu udah diketahui. Dapat hasilnya 2,514 sekian. Terus kita cari juga nilai T-tabelnya. DF-nya itu kan tadi sampelnya berukuran 16, tinggal kita kurangi 1 untuk mencari DF, dapat 15. Setelah itu, tadi alfanya 0,05, berarti T alfanya, jangan lupa, T alfa. Kenapa? Karena dia uji satu pihak, atau one tail ya. Jadi untuk notasinya di sini T alfa aja, bukan T alfa per 2. Kalau T alfa per 2 itu notasi untuk two tails, atau uji yang dua pihak. Nah, makanya di sini T alfanya, teman-teman juga lihat di T tabelnya itu pada yang one tail. Di one tail cari 0,05, di sebelah kiri DF-nya itu 15, teman-teman tarik ke dalam, dapat hasilnya 1,753.
Selanjutnya kita kita gambarin kurvanya dan tulisin si nilai T alfa-nya berapa. Nah, karena ini tadi kita ketemu ya 1,753, kita tinggal tulisin ke kurvanya itu di sebelah kanan karena dia positif nilainya. 1,753. Ini dibeletin jadi 1,75, nggak apa-apa. Ini tadi ditanyanya, bukan ditanya. Tadi kan ditolaknya ya. Nah, ini daerah yang ditolak itu biasanya yang diarsir. Atau teman-teman bisa juga tulisin gitu, misal daerah yang ditolak. Ini yang diterima. Tapi untuk mudahnya gini aja, yang diarsir. Nah, kriteria ujinya kalau untuk yang uji satu pihak ya kanan, itu seperti ini, dia tandanya sama kayak di hipotesisnya kalau untuk uji satu pihak. Makanya apabila si T hitungnya itu kurang dari sama dengan T alfa, H0-nya tidak dapat ditolak. Sedangkan kalau lebih dari, berarti H0-nya ditolak. Ini tandanya masih sama kayak di hipotesis yang barusan kita tulisin ya. Nah, ini jangan lupa juga, kalau misal ini kan uji pihak kanan, makanya T alfanya itu positif. Nah, nanti kalau teman-teman ternyata ngerjainnya itu uji pihak kiri, itu kan untuk kriteria ujinya ini ya, minus T alfa gitu. Itu jangan lupa tanda minusnya. Gitu aja sih. Nah, ternyata nilai T hitungnya tadi kita udah dapat, itu tuh lebih besar daripada T alfanya atau T tabelnya, makanya H0 ditolak. Nah, dengan tarafnya 0,05, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kecepatan kendaraan di lokasi F itu tuh lebih dari 65 km per jam. Karena tadi H0-nya ditolak. Berarti kita pakai keterangan dari si hipotesis alternatifnya ya, which is lebih dari. Nah, sehingga lokasi F itu merupakan lokasi terbaik nih ditempatkannya si perangkap radar. Seperti itu. Kalau sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau masih aman, teman-teman? Bentar lagi udah mau jam 3. Tapi ini sisa sedikit sih. Sisa 1 soal. Sama nanti paling ada kuis. Bagaimana? Apakah masih aman? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, aku asumsikan masih aman ya. Tapi nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, baik itu terkait materi ini, yang uji hipotesis, ataupun yang sebelum-sebelumnya, itu nggak apa-apa, ditanyain aja. Nah, kita coba masuk ke uji hipotesis selisih, yang sebenarnya tadi udah sempat ada tuh ya, 2 soal yang juga bahas tentang uji hipotesis selisih. Nah, tapi nggak apa-apa, di sini kita coba untuk materi uji hipotesis selisih ini dari soal semester lalu, soalnya Ibu Dini. Kita coba, ujian statistik diberikan kepada 75 mahasiswi dan 65 mahasiswa. Nah, mahasiswi yang mendapat nilai A itu ada 25 orang, sedangkan mahasiswa yang dapat nilai A itu 18. Nah, dengan keyakinan 90%, apakah persentase yang mendapatkan nilai A untuk mahasiswi dan mahasiswa sama? Ini juga uji 2 pihak ya. Kenapa? Karena pokoknya kalau yang ditanya ini itu ada atau enggak sih perbedaan, atau ditanyanya apakah sama atau apakah beda, itu tuh pakai uji 2 pihak. Karena dia cuma mau lihat apakah sama atau enggak sama. Alias nggak peduli tuh. Kalaupun misalnya nggak sama, nggak peduli bahwa dia tuh kurang dari ataupun lebih dari. Nah, karena nggak peduli, makanya kita pakainya uji 2 pihak. Nah, di sini kita tulisin diketahuinya. Tadi N1 berarti ini untuk yang mahasiswi ya. N2-nya untuk mahasiswa, 75 dan 65. Terus juga 25 dan 18 untuk nilai
mahasiswi dan mahasiswa yang dapat A. Ada 25 orang dan 18 orang. Nah, terus ditanya apakah persentase yang mendapat nilai A untuk mahasiswi dan mahasiswa sama? Tadi dengan keyakinan 90%, berarti 1 min alfanya 90%, alias alfanya nanti 10%. Nah, kita jawab, kita tulisin dulu hipotesisnya, tadi masih uji dua pihak, berarti kan kalau yang H0-nya itu persentasenya sama, adalah sama, dan H1-nya itu adalah tidak sama atau berbeda. Kita cari selanjutnya nilai Z-stat. Kenapa Z-stat? Karena tadi N-nya itu besar ya. 75 dan 65. Nah, untuk rumusnya, ini teman-teman pakai yang paling basic ya, rumusnya ini. Kita masukin aja, tadi kan udah diketahui tuh nilai X-nya berapa untuk mahasiswa dan mahasiswa, N-nya juga kita ketahui. Nah, makanya bisa kita cari nih si perbandingannya atau proporsinya untuk si sampel. Nah, ini kita masukin, semuanya ini udah diketahui di soal. Jangan lupa untuk perhitungannya. Nanti ini yang di bawah jangan lupa diakarkan, terus ini yang di ruas atas dibagi yang ruas bawah, nanti dapat hasilnya 0,725 sekian. Setelah diketahui nilai Z-stat, kita mau tahu juga nilai Z-tabelnya berapa. Tadi alfanya 10%, berarti Z alfa per 2. Kenapa alfa per 2? Karena kita uji dua pihak, yaitu 1,645. Ya. Nah, kita boleh gambarin kurvanya untuk daerah penerimaan dan penolakan. Di mana seperti biasa tulisin si Z tabelnya di kanan kiri karena ini uji dua pihak, di mana yang sebelah kiri itu negatif. Untuk kriteria ujinya juga ini masih sama untuk yang dua pihak. Dan ternyata setelah kita bandingkan, si nilai Z hitungnya itu tadi yang 0,72 sekian itu terletak di antara kedua nilai positif dan negatif si Z tabelnya, makanya H0 tidak dapat ditolak. Nah, dengan keyakinan 90%, ini kita bikin kesimpulannya. Dengan keyakinan 90%, dapat disimpulkan bahwa persentase yang mendapatkan nilai A untuk mahasiswi dan mahasiswa adalah sama. Karena perbedaannya tidak signifikan. Jadi H0-nya tidak dapat ditolak. Seperti itu. Oke, sebelum ke kuis, ini mungkin aku mau nambahin, jangan lupa teman-teman ya, untuk Z alfa per 2, terus T alfa per 2, itu tuh notasi untuk ini ya, untuk two tails, jadi dua pihak gitu. Tapi kalau untuk perhitungannya, jangan lupa, jangan asal alfa dibagi 2. Misalkan, ini kan alfanya itu 10% ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nyari Z alfa per 2, berarti itu kan 1 min alfa dibagi 2 ya, nyarinya. Ya kan? Bukan langsung 10% dibagi 2. Itu artinya teman-teman udah pada, ini juga sih udah pada ngeh ya. Cuma aku coba ingetin aja. Begitu juga dengan Z alfa. 0,5 dikurangi si alfanya. Oke, ini kuisnya. Sebenarnya ini aku nggak minta teman-teman untuk ngerjain, karena di bawah juga udah ada penyelesaiannya. Cuma ini sih, boleh satu orang untuk ngeidentifikasi aja. Ngeidentifikasi ini tuh soalnya materi apa, terus yang diketahuinya dan ditanyakannya tuh kayak gimana sih. Apakah teman-teman ada yang mau nih kuis? Kuis berhadiah ya dari Champs. Ini nggak aku jadiin kuis untuk teman-teman kerjain. Kenapa? Karena ini beneran soal semester lalu juga.
Yang dari soal Ibu Dini. Apakah ada yang mau? Coba teman-teman. Ini aku nggak minta teman-teman ngitung ya. Maksudnya kalau misalnya teman-teman nanti mau coba kerjain, itu sangat disarankan. Jadi coba kerjain sendiri dulu gitu. Tapi ini kalau untuk kuisnya cuma identifikasi aja ini materi apa dan yang diketahuinya tuh apa gitu. Ditanyanya tuh apa. Gitu aja sih. Ada yang mau coba? Boleh Revi Senjani? Mau coba? Boleh deh. Ya, boleh. Jadi soal ini Jadi tuh materi apa sih gitu? untuk soal ini materi distribusi sampling selisih proporsi teh. Jadi di situ kita bisa tahu kita bisa tahu itunya apa sih namanya? Proporsinya. Proporsinya di situ kan 12% sama 8%. Habis itu kita juga bisa tahu N1 sama N2-nya ada 300 sama 150 yang dipati ukur F. Terus dari X-nya sendiri yang ditanya itu lebih dari 5%. Oke, berarti ini kan yang ditanya itu yang ininya ya. Tadi udah benar. Jadi kalau untuk soal ini itu materi distribusi sampling. Untuk detailnya dia distribusi sampling selisih proporsi. Di sini ya, beda persentase. Nah, jadi nanti teman-teman untuk yang ditanyanya itu kan dia dalam bentuk proporsi juga ya, tapi sampel. Jadinya itu ini itu X per N-nya yang ditanyanya. Nah, makanya kalau untuk penyelesaiannya itu benar nggak sih tadi N1, N2 dan V1, V2-nya? Benar ya? Seperti ini. Nah, ini kalau untuk ditanyanya jadi bukan X doang, tapi itu nggak apa-apa. Tadi bagus udah nyoba. Dan benar juga tadi Revi, boleh ya, Cems tolong dicatat tadi Revi Rafsanjani yang menang kuis Statland hari ini. Nah, ini teman-teman si notasinya jangan lupa ya. Karena tadi kan selisih proporsi. Nah, berarti kita tulisin untuk selisih proporsi juga, tapi dalam bentuk sampel untuk yang ditanyainnya. Ini tadi benar lebih dari 5%. Seperti itu, ini ada pengerjaannya. Sebenarnya sama soal yang di atas. Dia ini pakai tabel Z, karena N-nya besar ya. Nah, mungkin sebagai hint aja, kalau di antara ini ya, di antara 3 materi ini, distribusi sampling, penaksiran, dan uji hipotesis, itu tuh yang paling ngebedain distribusi sampling adalah kata-kata probabilitas atau peluang. Nah, jadi di materi distribusi sampling itu teman-teman diminta atau ditanyain berapa sih peluangnya atau berapa probabilitasnya. Kayak gitu. Itu materi bakal distribusi sampling gitu ya. Sedangkan kalau penaksiran kayak tadi ada kata-kata interval kepercayaan. Pokoknya diminta untuk membuat interval kepercayaan atau interval taksiran. Atau diminta penaksirannya tuh berapa sih kayak gitu. Sedangkan kalau untuk uji hipotesis itu menurut aku yang lumayan to the point ya. Jadi dia bakal diketahui, misal bakal diketahui si tingkat signifikansinya, terus teman-teman minta diuji. Diminta untuk menguji maksudnya. Nah, jadi kalau misalnya pun nggak diketahui tingkat signifikansinya di soal, itu seperti biasa jangan lupa pakai aja yang 5%, tapi di kesimpulannya juga teman-teman harus cantumin bahwa teman-teman tuh pakai yang 5%. Jadi kalau di kesimpulan jangan lupa untuk nyantumin tingkat signifikansi atau tingkat kepercayaan. Misal yang ini ya. Ini walaupun dia udah diketahui dan disuruh soal pakai tingkat keyakinan 90%, itu nggak ada salahnya untuk tetap menuliskan di kesimpulannya. Karena ini tuh bagian penting dari si pengujian. Karena bisa aja pada saat tingkat keyakinannya itu berubah, si kesimpulannya itu juga berubah. Seperti itu.
Mungkin kayak gitu. Nah, ini juga masih sama ya. Distribusi sampling selisih proporsi. Ini dikurangi kan. Nah, ini juga jangan lupa kalau nulisin kesimpulan itu sederhananya tinggal ikutin aja kalimat yang ditanya di soalnya itu kayak gimana. Aku mau tanya, Iya, boleh. kalau misalnya di soal kayak uji hipotesis gitu, misalnya ada statement maksimal atau minimal, itu tandanya gimana, Teh? Nah, misal ya, uji hipotesis. Misal persentasenya itu maksimal, cari yang kosong dulu. Yang rada lega. Nah, misal maksimal itu 5%. Berarti kan kalau maksimal 5%, itu kayak gini nggak sih? Kalau pas diubah ke notasi ya. Maksimal 5%. Berarti paling besar itu 5% kan? Nah, paling besar itu masih masuk ya, si 5%-nya. Nah, makanya bakal ada tanda sama dengannya. Karena si 5% itu masih masuk. Jadi, kalau misalnya nanti kita ketemu tandanya ternyata gini, itu bakal dimasukin ke H0. Karena dia mengandung sama dengan. Karena tadi, kalau di H0 itu sewajarnya dia mengandung pengertian at least nggak ada perbedaan. Begitu. Nah, jadi maksimal itu kayak sama aja kurang dari sama dengan, sedangkan kalau yang minimal itu lebih dari sama dengan. Jadi dia ini masuk ke H0 juga, tapi kalau untuk yang ini, berarti kan ini kan H0 ya, sedangkan H1-nya tuh tandingannya. Dan kalau diuji satu pihak, dan kalau udah ada kayak tanda kurang dari atau lebih dari kayak gini, itu pasti udah satu pihak. Itu tuh kita fokus ke H1-nya. Nah, karena ini H0-nya, berarti kan H1-nya itu gini ya, tandanya lebih dari, karena tandingan dari yang kurang dari sama dengan. Nah, kalau tandanya lebih dari gini, kita lihat aja, dia ngarahnya nunjuknya kemana sih? Oh, dia arahnya ke kanan. Berarti ini uji satu pihak, pihak kanan. Sedangkan kalau yang ini, dia H1-nya itu bakal kayak gini, tandingan dari H0-nya. Nah, berarti dia itu uji satu pihak, pihak kiri. Karena dia, lihat aja, di alternatifnya itu dia ngarahnya ke kiri tandanya. Ini seperti itu kalau untuk yang maksimal dan minimal. Apakah cukup menjawab atau masih bingung? Cukup, Teh, makasih. Oke, sama-sama. Kalau teman-teman yang lain, ini aku pembahasannya udah beres. Apakah ada yang mau ditanyain lagi? Belum kita udahan? Masih ada waktu? Aku boleh nanya Teh, satu lagi Teh. Boleh, ya. Kalau misalkan diuji hipotesis tuh dia munculnya misalkan di pertanyaan akhir tuh apakah bla 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 menurun daripada sebelumnya. Kalau ada kata menurun atau meningkat itu jatuhnya sebenarnya kita itu ada yang berbeda atau enggak, atau itu nanti dijadiin notasi Teh? Nah, ini ya. Aku juga kemarin tuh sempat nemu soal-soal dengan konteks yang rada tricky. Jadi sebenarnya kalau dalam uji hipotesis ini teman-teman harus bisa analisis sih soalnya tuh ngomongin tentang apa sih konteksnya gitu ya. Konteks si soalnya. Nah, tapi kalau eksplisit aja gitu menurun atau meningkat itu tuh biasanya sesuai sama informasi yang diketahui. Jadi nggak bisa tuh asal nyebut dia tuh nurun atau meningkat ya. Jadi kan pasti ada nilai patokannya. Misal nilai awalnya itu 50, misal 50 kilo lah atau 50. Nah, berarti kita ditanya, dia tuh nurun atau
Bentar, berarti kan misal di satu kasus kita ditanya apakah dia mengalami penurunan. Nah, berarti kalau gitu, itu tuh bakal uji satu pihak. Kenapa? Karena nih, misal kita ada nilai awal 50 ya. Nah, kita dikatakan mengalami penurunan, itu kan apabila si nilainya itu kurang dari 50. Makanya nanti si hipotesisnya itu bakal kayak gini. Misal, berarti kan kalau ada kata-kata kayak gitu, kita ke hipotesis satu nih, yang nggak ada sama dengannya. Kurang dari 50. Taruh itu mu ya. Nah, ini itu bisa kita jadikan konteks mengalami penurunan apabila emang si soalnya tuh nanyanya kayak gitu. Jadi kenapa kita bilang kurang dari 50 itu mengalami penurunan? Karena tadi kalimat mengalami penurunan itu berarti kan nilai si 50 ini udah bukan lagi 50 dan lebih kecil dari 50 ya ke sini. Jadi dia mengalami penurunan itu pada saat si mu-nya lebih kecil atau kurang dari 50. Itu bisa kayak gitu. Jadi makanya nanti H0-nya itu kan bakal tandingan dari si tanda ini. Sedangkan tandingan dari tanda ini itu tinggal dituliskan aja teman-teman. Yang sebaliknya. Dan jangan lupa ada tanda sama dengannya. Kayak gini. Nah, sedangkan kalau yang mengalami peningkatan, berarti kan kalau ada peningkatan, dia itu udah bukan lagi 50 dan nggak mungkin kurang dari 50 karena kita maunya tuh meningkat. Mau taunya tuh meningkat atau enggak. Nah, makanya kalau meningkat kan berarti nilai-nilai yang lebih dari 50. Ya kan? Yang lebih besar dari 50. Makanya nanti H1-nya itu, ini aku langsung H1-nya aja ya. Bakal mu lebih dari 50. Nah, ini untuk yang secara eksplisit aja gitu, kayak udah bisa ditentuin nih, meningkat, oh berarti uji pihak kanan lebih dari atau lebih besar. Sedangkan menurun kurang dari atau lebih kecil. Nah, itu konteks soalnya itu to the point atau straightforward gitu ya. Nah, tapi bisa aja si soalnya itu nggak to the point ini. Gimana ya contohnya? Kalau yang nggak to the point, kalau pada umumnya sih kayak gini ya. Dan aku liatin juga dari soal-soal ujian sebelumnya, kalau untuk stat plan, itu alhamdulillahnya semuanya pada to the point atau kayak lumayan mudah untuk dikerjakan. Jadi nggak ada yang terlalu tricky banget gimana. Cuma kalau misalnya kasusnya kayak tadi menurun atau meningkat, itu tuh balik lagi ke konteks soalnya. Mungkin teman-teman kalau ada yang soal kuisnya sempat bingung gitu, ada kata-kata itu. Tapi kalau secara general sih ini sih ya. Aku lupa deh waktu itu perasaan ya pernah nemu gitu soal yang rada tricky. Tapi kalau sampai sini apakah cukup menjawab? Jadi itu ya, lihat ke patokan nilai awalnya. Sudah cukup Teh, terima kasih Teh. Oke, sama-sama. Yang lain, apakah ada yang mau ditanyain lagi? Ini nggak apa-apa lah ya, sorry kita rada lewat dikit waktunya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Aku tunggu 1 menit ya, sampai 15.03. Udah 15.03. Oke deh, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, atau misalnya nanti ternyata baru kepikiran pertanyaannya gitu, itu nggak apa-apa, nanti boleh PC aku di line. Untuk kontaknya nanti minta aja ya sama James. Oke. Mungkin dari aku
sekian, teman-teman. Terima kasih banyak udah hadir dan menyimak. Kalau ada pertanyaan boleh nanti ditanyain via PC lain. Kayak gitu aja sih dari aku balikin ke Chems ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Friska untuk pemaparan materinya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah bertahan sampai akhir di SPrep kali ini. Semangat untuk UTS-nya besok, semoga lancar. Dan untuk recordingnya mungkin diusahain bisa diakses secepatnya. Dan untuk soal ataupun apapun itu nanti kita infoin kemudian ya. Terima kasih semua, aku tutup ya.